Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar nama Yerusalem disebut-sebut. Yerusalem adalah kota yang kuno sebelum Tuhan Yesus lahir sudah berdiri kota ini. Letaknya ada di atas Bukit Sion. Dia termasyhur karena di dalam kota Yerusalem ini ada bait Allah yang megah dan indah, yang merupakan pusat religiusitas, tempat orang-orang Israel, umat pilihan Allah beribadah di sana. Yerusalem itu sendiri berasal dari kata Ibrani Yerushalem atau Yerusalem yang berarti damai sejahtera, yang dekat dengan kata Shalom. Kalau kita menyapa satu sama lain Shalom, atau orang Arab, saudara-saudari kita berkata Assalamualaikum, itu artinya adalah damai sejahtera bagimu. Di dalam Injil hari ini dikisahkan Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem ini. Kenapa Yesus menangis? Jadi bukan hanya sekedar bersedih, tetapi sampai meneteskan air matanya yang berharga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sebagai Allah Putra itu memiliki penglihatan atau vision akan masa depan. Di masa depan Yesus melihat bahwa kota Yerusalem ini termasuk dengan bait Allahnya, bait sucinya yang megah dan indah, tempat orang beribadah akan hancur. Jadi Yesus meramalkan masa depan, dia melihat bahwa kota ini akan hancur termasuk tempat ibadahnya yang menjadi kebanggaan orang-orang Israel. Dan memang itu terjadi. Kalau Anda berkesempatan untuk ziarah ke Yerusalem, ke Tanah Suci, maka kita akan menyaksikan bahwa bait Allah ini sudah rata dengan tanah. Hanya puing-puingnya saja. Bahkan di atasnya itu sudah dibangun bangunan atau gedung yang lain. Bait Allahnya sudah runtuh. Namun apakah Yesus menangis karena kehancuran fisik dari bangunan ini? Jawabannya tidak. Sesungguhnya Tuhan Yesus menangis bukan karena robohnya bangunan atau gedung secara material, tetapi lebih-lebih karena robohnya hal spiritual, yaitu iman di dalam warganya. Tadi saya jelaskan bahwa arti kata Yerusalem itu adalah damai sejahtera. Yesus menangisi kota ini karena penduduknya tidak hidup sesuai dengan arti dari nama kota mereka. Mereka harusnya damai sesuai dengan nama Yerusalem itu. Tetapi tidak ada kedamaian karena mereka senantiasa menolak pewartaan yang Yesus bawa. Mereka menolak Yesus, ajarannya, bahkan berusaha menyalibkan Yesus. Dan sebagai putra Allah, sekali lagi Yesus sudah bisa melihat masa depan. Dia melihat secara terang benderang semua yang akan terjadi atas kota ini, maka dia menangis. Bahkan bukan hanya memusuhi Tuhan Yesus saja, di antara warga Yerusalem itu sendiri mereka berkonflik satu sama lain. Karena hal politik, karena hal sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Tidak ada kedamaian di sana. Inilah yang membuat Yesus menangis, karena manusia, apalagi orang-orang Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan, yang harusnya hidup damai, hidup di dalam iman, ternyata bangunan imannya roboh. Ternyata tidak kuat. Padahal Paulus berkata dalam 1 Korintus bab 3 bahwa diri kita masing-masing adalah bait Allah. Karena bait Allah di dalam diri kita ini rubuhlah, maka Yesus merasa sangat sedih. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini bersama dengan seluruh gereja Katolik sedunia, kita merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Kata dipersembahkan di sini berarti aktivitas mempersembahkan ini dilakukan oleh orang lain, yaitu kedua orang tua Bunda Maria, Santo Yoakim dan Santa Ana. Tampaknya kata dipersembahkan itu mengandung makna pasif. Maria hanya dipersembahkan. Tetapi sesungguhnya Bunda Maria sendiri juga berkontribusi aktif, terutama pada saat dia sudah dewasa dan pada saat dia mengatakan iya atas rencana Allah menjadikan dia sebagai putra, sebagai bunda dari putranya. Ketika malaikat Gabriel minta kepadanya, Bunda Maria mengiyakan. Dan dengan demikian dia juga ikut mempersembahkan seluruh hidupnya secara aktif kepada Allah.
Mempersembahkan diri ini adalah suatu sikap yang dimiliki oleh Bunda Maria dan kedua orang tuanya yang membuat mereka senantiasa merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka meskipun ada banyak kegalauan dan kesukaran yang dihadapi. Bunda Maria dan keluarganya, rumah itu sungguh-sungguh terasa menjadi bait Allah, rumah keluarga mereka, karena mereka senantiasa mempersembahkan yang terbaik bahkan hidup mereka kepada Allah. Bait Allah itu sendiri, kita ingat filosofinya, adalah tempat para imam Yahudi itu memimpin umat beribadah dan mempersembahkan korban. Dengan sikap mempersembahkan hidupnya Bunda Maria dan juga kedua orang tuanya, sekali lagi menempatkan dan sungguh menyadari bahwa diri mereka adalah bait Allah yang hidup. Dan sekali lagi ini adalah kunci kedamaian, bagaimana mereka bisa hidup tenang, hidup damai dan sejahtera meskipun banyak persoalan dan pergumulan di dalam hidupnya. Maka mari kita meniru sikap ini, kita berusaha mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, termasuk seluruh hidup dan juga diri kita, sehingga kita tidak mengalami seperti yang dialami Yerusalem, bertolak belakang dari damai sejahtera. Semoga kita mengalami damai sejahtera seperti Bunda Maria, dan persembahan yang total dan tulus itu hanya bisa kita berikan sejauh kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan. Kalau segala sesuatu itu milik Tuhan, dari Tuhan, maka kita mampu memberikan diri kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan kembali. Tuhan memberkati. Amin.